Seberapa rela saya melepaskan cara hidup lama saya dan merangkul kehidupan baru yang ditawarkan Yesus? Selamat hari yang diberkati, saudara-saudari. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada tahun 1502, Antoni Maria Zaccaria lahir dalam keluarga bangsawan di Cremona, Italia Utara. Ayahnya meninggal ketika Antoni baru berusia 2 tahun, meninggalkan ibunya yang berusia 18 tahun untuk membesarkan satu-satunya anaknya. Ibunya mengajarkan dia berdoa di hadapan altar khusus yang didedikasikan untuk Santa Perawan Maria yang terberkati di rumah mereka. Menghadiri misa dan berkhotbah kepada teman-temannya. Antoni Maria meraih gelar doktor medis pada usia 22 tahun dan saat bekerja di antara kaum miskin di Cremona, ia tertarik pada kerasulan religius. Ia melepaskan haknya atas warisan di masa depan, bekerja sebagai katekis dan ditahbiskan menjadi imam pada usia 26 tahun. Dipanggil ke Milan beberapa tahun kemudian, ia meletakkan dasar bagi 3 kongregasi religius. 1 untuk pria, 1 untuk wanita, dan 1 asosiasi pasangan suami istri. Tujuan mereka adalah mereformasi masyarakat yang tidak bermoral pada masa itu, dimulai dari kalangan klerus, religius, dan awam. Terinspirasi besar oleh Santo Paulus, kongregasinya diberi nama Barnabi, sesuai nama rekan Santo Paulus, Barnabas. Antoni berkhotbah dengan semangat besar di gereja dan di jalanan. Ia juga mendorong inovasi-inovasi seperti keterlibatan kaum awam dalam kerasulan, komuni. Devosi 40 jam dan membunyikan lonceng gereja pada pukul 3 sore setiap hari Jumat. Kesuciannya menggerakkan banyak orang untuk memperbaiki hidup mereka, namun seperti semua orang kudus, ia juga menghadapi banyak penentangan. Komunitasnya harus menjalani 2 kali penyelidikan keagamaan resmi dan 2 kali pula mereka dibebaskan dari tuduhan. Saat menjalankan misi perdamaian, Anton jatuh sakit parah dan dibawa pulang untuk mengunjungi ibunya. Ia wafat di Cremona pada usia 36 tahun. Paus Leo XIII membeatifikasi Anton pada 3 Januari tahun 1890 dan kemudian mengkanonisasinya pada 27 Mei tahun 1897. Murid-murid Yohanes mendekati Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab mereka, "Dapatkah tamu pernikahan berduka cita selama mempelai laki-laki masih bersama mereka? Akan datang waktunya ketika mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Orang tidak menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit anggur yang tua. Kalau begitu, kantong itu akan pecah, anggurnya tumpah, dan kantongnya rusak. Sebaliknya, anggur baru dituangkan ke dalam kantong yang baru pula, dan keduanya terpelihara." Dalam bagian ini, Yesus memperingatkan para muridnya tentang masalah pikiran yang tertutup, yang menolak untuk belajar hal-hal baru. Yesus menggunakan gambaran yang akrab bagi pendengarnya, kantong anggur baru dan lama. Yesus, anggur disimpan dalam kantong kulit, bukan botol.
Kantong kulit yang baru cukup elastis untuk menahan tekanan, tetapi kantong kulit yang lama mudah pecah karena sudah keras. Apa maksud Yesus dengan perumpamaan ini? Apakah kita harus menolak yang lama demi yang baru? Sebagaimana ada waktu yang tepat untuk berpuasa dan berpesta, demikian pula ada tempat bagi yang lama maupun yang baru. Tuhan memberi kita hikmat agar kita dapat menggunakan yang lama dan yang baru dengan bijak. Dia tidak ingin kita berpegang kaku pada masa lalu dan menolak karya baru Roh Kudus dalam hidup kita. Dia ingin pikiran dan hati kita seperti kantong anggur baru terbuka dan siap menerima anggur baru dari Roh Kudus. Pesan Yesus menuntut pendekatan baru, kantong anggur baru, cara hidup dan percaya yang baru. Ini bukan sekadar menambahkan Yesus pada cara lama kita, tetapi merangkul kebaruan yang Dia bawa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih dan kebenaran-Mu yang besar. Bantulah kami untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dalam doa dan puasa, agar kami menjauh dari dosa dan semakin menyesuaikan hidup kami dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu menemukan sukacita dalam mengenal, mengasihi, dan melayani Engkau. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya kepadamu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.